Bapak Ibu, pesertanya sudah hampir 50%. Kita mulai saja nggih, Bapak Ibu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Haji Muhammad Dahlan Asnawi, Sarjana Hukum dari Pengadilan Agama Wates. Kemudian Bapak Latif Fuad Nurul Huda, SAG MSI dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan, yaitu sebagai Kepala Kantor Usaha Agama Wates. Bapak Ibu Panewu sekulon Progo atau yang mewakili, kemudian Bapak Ibu Lurah se-Kabupaten Grobogan yang saya hormati, Biro Tata Pemerintahan Bu Yuli, mungkin nanti bisa bergabung dengan kita semua yang saya hormati, dan juga hadirin sekalian, rekan-rekan Dukcapil maupun adik-adik mahasiswa D4 Demografi Catatan Sipil dari UNS yang saya cintai dan hadirin sekalian yang berbahagia. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Maha Kuasa, atas segala nikmat-nikmatnya kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita masih diperkenankan berkumpul secara daring ya. Ini kumpulnya secara virtual, mohon maaf. Dan alhamdulillah ini atas ridhonya, izinnya kita dapat bersama-sama untuk bisa mengikuti acara Dukcapil Menyapa Masyarakat, adalah salah satu program dari Dinas Dukcapil Kabupaten Kulon Progo yang untuk siang ini akan mengambil tema pelayanan terpadu isbat nikah. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita berdoa dulu supaya nanti acara diberi kelancaran dan ada manfaat dan keberkahan untuk kita semua sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai pengantar akan kami sampaikan bahwa kegiatan ini adalah didasari dengan adanya kegiatan yang akan didanai oleh pelayanan terpadu isbat nikah. Ini akan didanai oleh Biro Tata Pemerintahan Sekda DIY yang sudah diinformasikan, dan di tahun ini nanti insya Allah pelaksanaannya akan dilaksanakan di bulan Oktober 2023. Akan tetapi karena untuk proses sampai ke pelayanannya ini kita butuh waktu, tahapan-tahapannya diantaranya nanti mendata calon-calon yang akan kita isbat nikahkan ya di sidang di Pengadilan Agama, kemudian dilayani pencatatan pernikahannya oleh Kantor Urusan Agama sekulon Progo. Kalau nanti dilihat ya data dari warga seperti apa, kemudian juga nanti itu juga akan ditindaklanjuti oleh Dinas Dukcapil dengan memberikan dokumen kependudukannya. Oleh karena itu memang di awal-awal ini ya, bulan Maret ini mau menyongsong Ramadan ini, kita adakan Dukcapil Menyapa Masyarakat dalam tema pelayanan terpadu isbat nikah. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini nanti akan menjadi narasumber adalah Bapak Haji Muhammad Dahlan Asnawi, Sarjana Hukum dari Pengadilan Agama, kemudian juga Bapak Latif Fuad Nurul Huda, SAG MSI, Kepala Kantor Usaha Agama Wates, yang nanti akan menjelaskan bagaimana nanti tahapan-tahapan atau langkah-langkah pelayanan yang ada di sana ya. Jadi dari PA nanti juga persyaratannya seperti apa itu juga perlu disampaikan. Tentu kami mengucapkan matur nuwun sangat kepada Bapak-bapak narasumber, juga Bapak Ibu sekalian yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Semoga acara ini nanti betul-betul memberikan manfaat dan informasi yang sangat penting pada masyarakat. Karena apa? Kita ketahui bahwa di Siak kami masih ada 220.000 lebih yang kakaknya ini masih tertulis kawin belum tercatat. Artinya apa? Itu bukan berarti bahwa yang 20.000 sekian adalah nikah siri semua, bukan. Tetapi itu adalah karena memang belum adanya pemutakhiran data yang dilakukan oleh warga yang kebetulan langsung oleh sistem itu menjadi seperti itu. Karena apa? Format kakak yang lama beda dengan format yang baru. Untuk format yang baru itu perkawinannya tidak cukup hanya statusnya kawin saja,
tetapi harus kawin tercatat atau belum tercatat. Nah, bagi yang belum memutakhirkan data kakaknya ke Dukcapil, otomatis oleh SIA terpusat ini akan tertulis di sana kawin belum tercatat. Di samping itu juga kita meyakini bahwa faktanya di lapangan juga masih ada keluarga-keluarga yang pernikahannya ini memang belum tercatat karena memang nikah siri. Oleh karena itu program ini sangat didukung oleh Bapak Gubernur juga melalui Biro Tata Pemerintahan, yaitu dengan menganggarkan kegiatan pelayanan terpadu isbat nikah yang tahun ini alhamdulillah Dinas Dukcapil Kabupaten Kulon Progo akan mendapatkan anggaran dari Biro Tata Pemerintahan. Jumlah keseluruhan yang akan kita layani melalui anggaran Biro Tata adalah 20 pasangan. Oleh karena itu kami mohon kerjasamanya dari Bapak Ibu Panewu, juga Bapak Ibu Lurah se-Kabupaten Kulon Progo, barangkali nanti melalui sampai ke tingkat padukuhan ya, ini bisa membantu mendata siapa-siapa saja yang masih perkawinannya belum tercatat betul-betul itu ya. Artinya kawin harusnya kawin tercatat, tapi kalau belum tercatat maka kami mohon datanya, dan nanti harapannya pada saatnya nanti di bulan Oktober pas pelayanan terpadunya itu nanti Bapak Gubernur berkenan dan Bapak Kepala Biro Tata Pemerintahan berkenan untuk menghadiri dan menyerahkan ya, buku nikah atau akta nikah bagi pasangan yang sudah diisbatkan, dan nanti itu bagian dari komitmen dari Bapak Gubernur dan juga Bapak Kepala Biro Tapem kepada warga yang mendapatkan pelayanan tersebut. Secara saya itu pengantar kami, dan selanjutnya kami mohon berkenan Bapak Haji Muhammad Dahlan Asnawi, Sarjana Hukum, untuk memberikan materinya terkait dengan persyaratan dan juga mekanismenya seperti apa, sehingga nanti warga masyarakat ini paham, terutama nanti Bapak Ibu Panewu dan juga Bapak Ibu Lurah untuk bisa menginformasikan pada masyarakat. Ternyata mungkin kok tidak sulit kok ya mau isbat nikah itu, sehingga nanti mereka pun berkenan untuk bisa kita layani melalui pelayanan terpadu ini. Monggo Bapak Haji Muhammad Dahlan Asnawi, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa terdengar suara? Jelas Bapak, jelas sekali. Mungkin minta izin untuk di share screen kan materinya tadi, mana ini ya, ini sudah bisa masuk? Ini ya. Halo? Mohon maaf Bapak. Ya. Kami kok belum menerima materinya gitu. Dari Bapak ada yang bantu share screen enggak? Share screen? Iya. Tolong untuk di sharekan ini materinya. Dari sana belum diizinkan. Belum bisa. Sebentar Bapak lagi dicoba ini. Iya. Bapak, kalau Bapak bisa langsung share screen betul? Belum bisa itu? Dicoba. Dicoba Bapak ini sudah dimunculkan di laptop belum filenya Bapak? Sudah. Nah, coba lagi. Dikeluarkan, kemudian nanti share screen Bapak. Ini apa namanya di bawah ini Bapak, di tengah-tengah
laptop itu ada tulisan share screen, Bapak langsung Ya. klik, kemudian nanti ambil materi filenya, kemudian diklik, nanti akan tershare otomatis, Bapak. Sudah bisa. Ya, sudah Bapak, alhamdulillah. Ya ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati peserta Zoom berkaitan dengan isbat nikah yang akan dilaksanakan sebagai sidang terpadu ya, yang insya Allah akan dilaksanakan bulan Oktober, dan kami sedikit saya hanya memberikan materi pokok-pokoknya saja pada kesempatan kali ini, dan terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya dari Dukcapil atau dari instansi yang terkait. Kami akan memulai dari dasar hukumnya, yaitu isbat nikah dalam dasar hukumnya itu sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan kompilasi hukum Islam. Jadi kalau di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu isbat yang diperbolehkan itu sebenarnya sebelum tahun 74. Jadi isbat itu sudah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, tetapi belum tercatat, itu disebutkan kapanpun bisa dilaksanakan. Namun dengan perkembangan saat ini memang ada daerah-daerah tertentu yang untuk isbat nikah itu kadang-kadang sulit. Seperti saya waktu di luar Jawa itu juga begitu, bahwa pernikahan sudah dilaksanakan, tapi apa istilahnya kaum atau yang mengurusi itu tidak mendaftarkan ke KUA, sehingga ini terjadi tidak mendapatkan satu buku nikah, sehingga terjadi sidang di keliling dengan isbat nikah itu. Nah, sebenarnya itu namun hal demikian ini kita harus juga berhati-hati dalam melaksanakan isbat nikah ini. Tidak setiap orang yang mendaftar itu bisa dikabulkan, tetapi kalau itu sama dengan apa yang disyaratkan, ini syarat-syarat untuk isbat nikah ini juga di dalam di pengadilan agama juga harus ini mohon maaf, ini ada keliru dikit. Jadi di pengadilan agama di mana orang itu berada, kalau ini di Wates ya kita mengajukannya ke pengadilan agama Wates. Nah, terus ini dikaitannya dengan siapa yang mengajukan, yaitu yang bersangkutan, suami istri tersebut. Nah, isbat nikah dilakukan yang mengajukan adalah suami istri tersebut. Dan itu nanti pada saat persidangan juga tidak terlepas dari syarat rukun nikah. Jadi kalau memang itu syarat rukun nikahnya itu terpenuhi, maka insya Allah ya kita sebagai penegak hukum yang akan kita laksanakan atau kita tetapkan. Dan kenapa itu harus ada isbat nikah ini di sini juga isbat nikah itu penting karena apa? Untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang itu kalau di sini ya mungkin kurang mampu juga bisa, atau mungkin jauh dari tempat kota, sehingga dilaksanakan sidang terpadu atau sidang keliling di lingkungan pengadilan atau kabupaten yang di pengadilan, khususnya ini pengadilan agama Wates. Lalu setelah nanti mengajukan isbat nikah itu apakah akan mendapatkan buku nikah juga?
Nah, ini kalau pernikahan atau isbat nikah itu dilaksanakan, ini yang tadi ngambilnya aja, ini ada di Dukcapil Pekanbaru ya. Mohon maaf ini ada tadi nanti diganti aja ya, nanti diganti untuk Pengadilan Agama Wates gitu ya. Nah, itu. Jadi Dukcapilnya juga di Kabupaten Wates. Jadi nanti umpamanya pelaksanaan itu di luar Jawa sana, sedangkan mengajukannya sekarang berdomisili di Kabupaten Agama Wates, maka nanti yang mencatatnya itu KUA kecamatan yang bersangkutan dan Dukcapilnya juga kabupaten di mana para pihak itu berada. Gitu. Terus permasalahan-permasalahan yang timbul itu memang banyak sekali. Gimana caranya? Ini waktu belum lama ini, waktu saya berada di Pengadilan Agama Bantul, itu ada mengajukan isbat nikah. Padahal isbat nikahnya baru tahun nikah sirinya ini belum tercatat itu baru tahun 2017 atau 2018 itu, sehingga Pengadilan Agama Bantul waktu itu tidak menerima karena udah langsung, apalagi ini terjadi belum ada keturunan, sehingga ini langsung diperintahkan untuk sekarang aja mendaftar ke KUA untuk nikah yang baru, artinya menikah secara resmi baik agama maupun negara, sehingga itu terjadinya tidak setiap pernikahan siri atau pernikahan yang dilaksanakan itu yang belum tercatat diajukan ke Pengadilan Agama harus dikabulkan, itu tidak. Yang tadi sudah saya sampaikan untuk bagaimana syarat rukunnya terjadi atau tidak dan kapan dilangsungkan nikah sirinya itu. Dan permasalahan-permasalahan yang timbul itu gini, dulu waktu nikah siri itu masih ada ikatan pernikahan dengan orang lain. Nah, ini sehingga terjadi apa istilahnya poligami terselubung atau poligami, tapi kalau orang mengatakan poligami liar lah istilahnya begitu. Sehingga tanpa dengan izin pengadilan. Nah, itu isbat yang demikian itu kebanyakan kita tolak dan gitu. Sehingga permasalahan itu sehingga hal tersebut akan membuat kita itu berhati-hati dalam melaksanakan, karena peraturan perundang-undangan kalau orang itu menikah masih ada ikatan dengan orang lain maka harus melalui izin dari Pengadilan Agama, itu undang-undangnya. Ini prosedur untuk pencatatan isbat nikah. Kalau nanti isbat nikah itu sudah dilaksanakan atau dikabulkan, maka ini proses prosedur pencatatannya itu seperti ini, dan nanti setelah itu akan mendapatkan buku nikah dari KUA itu, sehingga memang apa yang akan dilaksanakan oleh kabupaten atau pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo ini, Pengadilan Agama juga sangat mendukung agar supaya tertib administrasi dari pernikahan itu, sehingga orang mengatakan oh itu hanya kumpul kebo dan lain sebagainya, itu jangan sampai terjadi begitu. Maka dan setiap isbat yang sudah diisbatkan, orang itu akan mendapatkan akte nikah, dan itu sudah nanti kewenangannya dari KUA. Kalau sudah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama, nanti didaftarkan ke KUA dan nanti sekaligus untuk mendaftarkan ke Dukcapilnya. Itu. Saya kira materi yang
ini juga ada kenapa isbat nikah bisa ditolak atau diterima itu juga karena tadi sudah saya sampaikan bahwa isbat nikah yang bisa diterima atau dikabulkan adalah isbat nikah yang benar-benar terjadi dengan syarat rukun pernikahan yang tercukupi atau syarat rukunnya terpenuhi. Itu dilaksanakan atau dikabulkan. Kalau terjadi isbat nikah ditolak itu karena kurang syarat-syarat rukun nikah maupun kondisinya waktu nikah sirinya dalam keadaan masih terikat dengan pernikahan orang lain. Saya kira cukup itu mungkin materi yang dari kami yang mudah-mudahan ini bisa bermanfaat meskipun hanya sederhana karena ini kami sangat mendesak sekali dalam membuatnya sehingga mungkin kurang berkenan atau kurang paham bisa nanti menanyakan langsung ataupun bisa melalui ke kepaniteraan ataupun pengadilan agama atas. Saya kira cukup itu, kurang lebih saya maaf. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terus mana? Ya, matur sangat Bapak yang sudah memberikan materinya. Semoga apa yang sudah disampaikan ini juga betul-betul memberikan gambaran kepada kita semua. Saya sendiri juga baru tahu ini ya tentang isbat nikah ini, sehingga memang kita sangat perlu untuk bisa memahami sekaligus nantinya bisa kita informasikan pada yang lain. Selanjutnya nanti sekalian Bapak pertanyaannya nanti setelah Pak Latif memberikan materinya. Monggo Bapak Latif Fuad Nurul Huda yang akan menyampaikan materi yang kedua tentang bagaimana nanti langkah-langkah tahapan ketika sudah diputuskan oleh pengadilan agama, nanti langkahnya bagaimana di KUA. Monggo Pak Latif dipersilakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya? Halo? Jelas Bapak, jelas. Ya. Saya lanjut ini. Ya. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Semua hadirin pemirsa Zoom, Dukcapil menyapa yang saya hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini saya bisa berjumpa dalam Zoom meeting yang diadakan oleh Dukcapil dalam materi saya berkaitan dengan pelayanan isbat nikah, yang mana KUA ini menerima hasil isbat nikah. Sehingga pelayanan yang disampaikan, yang dilayani oleh KUA namanya pelayanan pencatatan hasil isbat nikah. Kemudian masyarakat yang mau mengajukan hasil isbat nikah itu perlu diperhatikan, ini karena berkaitan dengan pernikahan yang pernah dilakukan, yang mana nikah tersebut menurut agama itu sah, yang namanya nikah siri. Ya, sahnya akad nikah tersebut mengakibatkan nanti diajukan isbat nikah kepada pengadilan agama, nanti bisa disahkan. Maka hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mengajukan isbat nikah itu memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah ketika waktu nikah siri tersebut. Boleh jadi nikah sirinya sebenarnya tidak sah, tapi bisa dianggap mereka adalah sah karena pemeriksaannya kurang cukup. Maka dari itu pernikahan di KUA itu melalui pemeriksaan yang teliti dengan data dan pertanyaan, maka ya bisa memeriksa dengan teliti apakah pernikahan tersebut nanti yang akan dilaksanakan itu sah atau tidak. Dan pernikahan siri ini juga banyak dilakukan oleh
oknum-oknum yang mana oknum tersebut melegalkan pernikahan, tidak melegalkan, melakukan pernikahan siri atau melayani pernikahan siri. Yang mungkin juga menurut pemeriksaan secara agama mungkin tidak begitu memperhatikan tentang sahnya atau halangan untuk menikah tersebut. Maka diantaranya yang perlu diperhatikan adalah suami saat nikah siri tersebut masih berstatus sebagai suami orang lain seperti yang tadi disampaikan oleh pengadilan agama. Ini kan berarti kan nanti bisa jadi poligami terselubung, sehingga isbat nikahnya nanti boleh jadi ditolak atau mungkin akan diadakan izin poligami. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah istri saat akad nikah siri ini masih berstatus sebagai istri orang lain. Nah, ini kan jelas tidak sah. Nah, ini perlu diperhatikan. Boleh jadi membawa istri orang lain, kemudian dilarikan ke luar Jawa, kemudian saat-saat yang lama sekali sudah punya anak, melaporkan pernikahan sirinya karena anaknya anak perempuan yang belum mendapatkan akta kelahiran. KUA menolak, akhirnya mengajukan isbat nikah, dan isbat nikah tersebut boleh jadi karena kekurangan telitian daripada saat pemeriksaan di isbat nikah, mungkin hal-hal yang tertutup tersebut menjadi legal atau keluar isbat nikah. Ini berbahaya sekali. Kemudian saat akad nikah ini sedang menjalani masa iddah. Nah, ini juga bahaya sekali, orang masa iddah kok menikah dengan orang lain. Kemudian masalah wali. Wali ini ada banyak sekali urutannya, termasuk bagaimana cara mensikapinya saat wali tersebut tidak ada, diurutkan dan sebagainya. Ini menjadi ranah KUA ketika mau memeriksa wali, ini kan mengurutkan. Boleh jadi nanti wali menikahkan bukan wali nasabnya, ya ini menjadi rentetan hal-hal yang harus diperiksa. Nah, kecuali tawakal wali ya. Kalau KUA resmi kan ada tawakal wali. Atau bahkan nanti wali yang bisa menyebabkan wali hakim. Nah, kalau KUA kan wali yuman la wali ialah, yaitu walinya orang yang tidak mempunyai wali, maka walinya wali hakim. Nah, ini KUA. Kalau yang menjadi wali hakim itu orang, nah itu dipertanyakan. Kemudian juga yang akan diajukan isbat nikah tidak pernah melakukan akad nikah. Ini juga perhatikan. Boleh jadi sudah lama nenek moyang atau kakek nenek dulu mengajukan diajukan isbat nikah oleh cucunya, jangan-jangan kumpul kebo. Nah, kumpul kebo tidak pernah melakukan pernikahan, ya bagaimana harus disbat nikahkan? Ya, ini yang benar adalah kalau kumpul kebo ya kalau memenuhi syarat nikah di KUA. Nikah di KUA gratis. Ya. Menikah, melakukan pernikahan di KUA asal tidak ada halangan untuk menikah. Kemudian perlu diketahui dasar hukumnya juga yang saya sampaikan nanti adalah PMA nomor 20 tahun 2019 dan keputusan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama nomor 473 tahun 2020. Terus akibat hukum dari isbat nikah nanti ini menjadi ranah pelayanan KUA, yaitu hasil isbat nikah nanti kalau sudah mendapatkan buku nikah itu mengakibatkan anak yang lahir setelah nikah siri yang diisbat nikahkan yang sudah mendapatkan hasil isbat nikah sesuai dengan tanggal sebelum dia lahir pada waktu akad nikahnya, kemudian anak tersebut lahir, maka bernasab secara sah kepada ayahnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan juga ini relasi implikasi pencatatan nikah KUA. Mungkin ada oknum yang merekayasa tentang tanggal lahir anak dibuat setelah pernikahan yang sah.
dia lahir duluan si anak, kemudian direkayasa setelah nikah baru dibuatkan secara tertulis akte kelahirannya itu lahir setelah akad nikah. Nah, ini ketika pemeriksaan di KUA dengan bukti akta kelahiran, nah itu juga KUA mungkin kurang dalam hal pemeriksaan karena dengan bukti otentik akta kelahiran ini juga bisa jadi pelaksanaan akad nikahnya kalau tidak dituntut dengan pernikahan diwali oleh ayahnya yang tertulis dalam akta kelahiran. Terus saat ini KUA juga dikabulkan dengan produk Dukcapil yang menuliskan nama ayah dan ibu secara lengkap. Padahal ketika diadakan pemeriksaan itu lahir sebelum pernikahan yang sah. Ini juga KUA saat ini sedang dikabulkan dengan itu dan berpengaruh saat penentuan wali nikah. Juga dikabulkan dengan mungkin nanti ini produk pengadilan agama yang mana pengadilan agama tersebut mengeluarkan produk asal usul anak atau pengakuan anak. Nah, ini bukan isbat nikah tapi pengakuan anak. Beda kalau isbat nikah dengan pengakuan anak. Kalau isbat nikah itu produknya jelas mengakibatkan orang tuanya pernikahannya sah. Tapi kalau pengakuan anak ini mengakui anaknya saja. Nah, ini juga nanti kalau misalkan suatu saat hasil pengakuan anak kemudian keluar dan diakui sebagai anaknya yang sah, ini bisa jadi suatu saat wali yang tertulis dengan urutan sesuai dengan produk atau hasil daripada produk pengakuan anak asal usul anak ini mendaftarkan nikahnya di KUA, kelak memohon kepada KUA agar dirinya menjadi wali nikah. Ini juga pengkaburan menurut saya. Kemudian hal yang lain yaitu kawin tidak tercatat. Ini yang sedang tren saat ini. Kemarin ada warga yang mau menikah, itu nikahnya dulu non muslim dan ternyata tidak tercatat atau tidak memiliki akta perkawinan. Dan padahal di KTP itu tertulis jelas. Nah, berstatusnya yaitu kawin. KUA tidak melayani orang yang statusnya kawin untuk menikah. Hanya bisa dilayani dengan syarat-syarat, yaitu kalau laki-laki misalnya poligami, kalau laki-laki perempuan janda statusnya atau perawan. Kalau statusnya kawin kan ini repot, maka harus ada kejelasan status. Kalau sudah ada statusnya jelas, maka bisa dilayani. Terus pentingnya pemeriksaan wali nikah ini juga hal-hal yang dilakukan oleh KUA berdasarkan keputusan Dirjen nomor 473 tahun 2020 saat pendaftaran nikah maupun sebelum akad nikah. Ini ada formulir yang diisi oleh KUA yang melakukan pemeriksaan sampai dengan saat akad nikah. Apabila ternyata walinya tersebut tidak bisa menjadi wali atas dasar pemeriksaan, boleh KUA melaksanakan pernikahan dengan alasan wali hakim. Nah, ini melalui pemeriksaan yang runtut. Terus bahasa selanjutnya, pentingnya ini pencatatan nikah akibat hasil isbat nikah. Dalam bahasa Peraturan Menteri Agama nomor 19 tahun 2020 tercatat di dalam pasal 25, ini bunyinya adalah pengesahan nikah. Pengesahan nikah berarti pelayanan KUA setelah mendapat
mendapatkan isbat nikah dari orang yang akan mengajukan pencatatan nikah KUA yang sudah mendapatkan isbat nikah, kemudian melakukan pendaftaran atau melakukan pengajuan untuk pencatatan nikah. Pencatatan nikah di KUA nanti akan dicatat hasil isbat nikah tersebut di KUA berdasarkan tanggal nikah yang dulu dilakukan sesuai dengan hasil isbat nikah. Jadi meskipun pencatatannya nomornya sekarang, tanggalnya sekarang, karena ada hasil isbat nikah yang tertulis dalam isbat nikah, nikahnya dulu disahkan dengan dasar isbat nikah, maka pernikahannya ini sesuai dengan pernikahan nikah sirinya dulu pada waktu dilakukan. Jadi anak yang lahir itu dianggap anak hasil pernikahan, dan lahir setelah nikah. Ini dalam pasal 25, ini tercatat pasal 1, pencatatan nikah berdasarkan putusan pengadilan agama atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan pengadilan agama. Jadi di isbat nikah itu hasil putusan itu ada bunyi KUA mana yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan pernikahan. Terus pasal 25 ayat 2 ini, dalam hal amar putusan pengadilan tidak menyebutkan KUA kecamatan tertentu untuk mencatat isbat nikah, pencatatan dilakukan atas dasar yaitu 1 atau A, surat permohonan pencatatan isbat. Terus yang kedua adalah surat pernyataan dari yang bersangkutan belum pernah mencatatkan isbat nikah pada KUA kecamatan. 2 surat ini diajukan untuk melampiri isbat hasil putusan isbat nikah. Diajukan ke KUA di mana mau mencatatkannya. Terus ayat 3, dalam hal isbat nikah dilakukan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, pencatatan dilakukan oleh PPN luar negeri. Ini yang di luar negeri. Ini lampirannya. Lampiran Kepdirjen 473 tahun 2020. Ini yang pertama, yang samping kiri. Ini adalah formulir permohonan pencatatan isbat. Kemudian ditambah satu lagi dibuat sendiri yang isinya adalah surat pernyataan belum pernah mencatatkan isbat nikah pada KUA kecamatan. Ini ditulis sendiri, bermaterai tentunya karena surat pernyataan. Kemudian ada lampiran atau pasal yang hampir mirip dengan isbat nikah di KMA atau PMA nomor 20 tahun 2019. Ini KMA bukan PMA. Ini dalam pasal 50 bunyinya begini. Akta nikah dan buku nikah yang rusak atau hilang karena force majeure dapat dicatat kembali setelah melalui penetapan pengadilan agama. Boleh jadi dulu pernah nikah di KUA, benar-benar nikah ini ya, tercatat di KUA, tapi ternyata data catatan akta nikah di KUA hilang karena banjiran atau kebakaran dan sebagainya, force majeure. Dan buku nikah dilalai tidak ada juga. Nah ini di pasal 50 ini boleh dicatatkan karena hilang atau rusak, dicatat kembali setelah mendapatkan atau melalui penetapan pengadilan agama. Penetapan pengadilan agama, kemudian KUA mencatatnya lagi. Berdasarkan sesuai dengan pernikahan yang dulu. Kemudian selanjutnya, ini ya nyerempet sedikit saja, bukan lagi pembahasan tentang ini. Ini pelayanan di KUA berkaitan juga dengan Dukcapil ini. Perubahan nama akta kelahiran.
KUA itu kadang melayani seperti ini yang berkaitan dengan beda nama yang ada di KUA. Ingin yang bersangkutan misalnya kurang tambahan huruf dan lain sebagainya. Ini bisa dilayani dengan syarat, ini sesuai dengan pasal 38 nomor 30 pasal 38 PMA 20 nomor di tahun 2019 ayat 1, perubahan nama suami atau istri pada akta nikah dilakukan oleh KUA kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru. Nah, KUA bisanya merubah ini kalau sesuai dengan akta kelahiran yang baru. Namanya ini loh, nama. Selanjutnya yang ayat 2, pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, alamat yang dilakukan oleh KUA kecamatan berdasarkan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Namun ini juga harus berhati-hati dalam hal kira-kira melanggar undang-undang atau tidak. Mungkin pada waktu nikahnya itu umurnya pas. Kalau sekarang 19 tahun baru boleh nikah, laki-laki maupun perempuan. Kemudian pada tahun sebelum 2019 itu yang putri 16 tahun. Nah, kemudian pada waktu akad nikah itu data dirubah. Data dirubah dengan umur yang sudah memenuhi syarat. Kemudian melakukan perubahan ulang dengan data-data yang tersebut di atas. Itu ternyata kok dihitung, ini pernikahannya di bawah umur. Ini juga harus sangat berhati-hati. Kalau pernikahan di bawah umur kan otomatis harus mengajukan dispensasi ke pengadilan agama. Nah, ini perubahan data yang dilakukan oleh siapapun, baik oknum maupun yang bersangkutan. Atau boleh jadi dulu saat melakukan pernikahan dengan data, yaitu data yang palsu dengan nama orang lain, atau ya sekarang kemudian dirubah. Ini juga masalah pemalsuan, ini bisa jadi berakibat hukum yang perlu diperhatikan. Ya, terima kasih. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sangat Pak Latif yang sudah menjelaskan dari sisi pelayanan di KUA maupun yang tadi menyinggung tentang bagaimana langkah yang di PA. Sebelum saya serahkan kepada peserta ya, partisipan, tadi ada Pak yang tentang tadi dikaburkan oleh gitu ya. Jadi kita perlu klarifikasi bahwa Dinas Dukcapil Kabupaten Kulon Progo dan Dinas Dukcapil Indonesia tentunya itu kalau memberikan pelayanan admin duk itu ya berdasarkan pelaporan. Artinya kejujuran dari pemohon itu penting sekali gitu. Jadi tadi misalnya, waduh nikah tadinya anaknya udah lahir duluan sebelum nikah, mungkin jadi juga dengan laki-laki lain ya kan hamilnya dan sebagainya itu kami tidak bisa menguji secara material Pak. Jadi kalau nggak jujur itu ya artinya ya mereka sendiri yang berdosa dan dosanya itu terus ya berlanjut sampai anaknya nanti menikah, walinya nggak pas dan sebagainya gitu. Dan ini oleh karena itu melalui Bapak Ibu Panewu dan juga Bapak Ibu Lurah atau yang mewakili yang hadir pada Zoom kali ini perlu kita sampaikan dan kita sosialisasikan kepada masyarakat sehingga orang-orang yang mau melaksanakan perkawinan, pernikahan itu harusnya memang betul-betul jujur apa adanya, disampaikan apa adanya, termasuk yang sudah misalnya terjadi dalam tanda kutip kecelakaan dan sebagainya. Nah, terkait dengan tadi syarat-syarat tadi ya Pak, isbat nikah misalnya, kalau yang masih terikat dengan istrinya yang lama
atau suaminya yang terdahulu tidak berjalani ini menjadi bahan yang sangat penting diketahui. Karena apa? Selama ini ya Pak Latif memang saya aja dulu taunya, wah di isbatnya itu yang kumpul kebo gitu, seolah-olah yang kumpul kebo itu, lah kalau kumpul kebo nggak usah isbat lagi, ya dinikahkan wae pasal kan gitu ya Pak. Nah ini juga menjadi pengetahuan yang perlu diketahui oleh kita semua gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kami persilahkan kepada partisipan untuk bisa boleh raise hand ya. Jadi ada itu di bawah itu ada reaction, nanti bisa raise hand atau langsung mau ke chat atau mau langsung saya persilahkan monggo kepada Bapak Ibu sekalian supaya nanti lebih jelas lagi gitu. Monggo. Ada raise hand. Bisa melihat satu-satu. Monggo Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan atau respon, tanggapan, dipersilahkan. Oh, iya. Mungkin karena udah paham semuanya, jadi nggak ada pertanyaan. Oh iya, Bapak, tadi waktu Pak Latif ada tayangan materi tentang pengakuan anak, barangkali mungkin Bapak Dalhar bisa menyampaikan, kalau tentang pengakuan anak itu proses di PA itu seperti apa, Bapak? Ya, baiklah. Masalah ini adalah pengajuannya asal-usul anak gitu ya. Jadi asal-usul anak itu memang sering terjadi baik di pengadilan agama atas maupun di pengadilan agama lain. Dan ini pengadilan agama itu selama ada catatan pernikahan, itu baik pernikahan siri itu atau pernikahan yang tercatat tapi dulunya ada pernikahan siri, itu kita kabulkan. Tapi kalau hanya tidak ada ikatan pernikahan atau ikatan nikah siri itu tidak kita kabulkan, sehingga itu hanya nisbatnya atau hanya pada ibunya saja gitu. Dan begitu juga waktu isbat nikah ya, tadi sudah dijelaskan dari KUA juga ya, itu memang kaitannya dengan pengadilan agama memang sangat erat sekali dengan isbat nikah itu, sehingga kalau walinya itu tidak sah untuk melaksanakan nikah sirinya, sehingga kita juga tidak mengabulkan karena walinya aja tidak sah, artinya gitu, tidak berhak gitu. Nah, ini nanti sebabnya ini akan pengadilan agama ini akan mewujudkan suatu hukum yang dulunya itu haram jadi halal kan itu. Jadi kalau tidak ada ikatan pernikahan kok terus langsung diisbatkan, berarti itu kan yang melegalkan yang haram kan itu. Sehingga kita itu berhati-hati juga dan dosanya ya Pak. Iya, gitu. Jadi gitu ya, Bu. Jadi kalau masalah asal-usul anak itu selama ada ikatan pernikahan meskipun hanya siri, itu tetap kita masukkan pada kategori yang dikabulkan. Saya kira gitu, Bu. Ya. Terima kasih. Ya, begitu tuh Pak Latif ya. Jadi padahal dijelaskan. Saya teruskan ya Pak Wates, PA Wates ya. Enggak. Itu berkaitan dengan asal-usul anak, misalkan itu kan pernikahan sirinya kan tidak ada isbat nikahnya. Kemudian sudah punya anak, dilalui anaknya perempuan. Kemudian dia melakukan pernikahannya sah, tapi sudah punya anak. Itu kan nikah dengan anaknya yang lahir, anaknya mendapatkan pengakuan asal-usul anak oleh pengadilan agama. Tapi karena tidak ada isbat nikah, sehingga anaknya tersebut itu tidak bisa menjadi diwalikan oleh bapaknya. Ya. Itu kan karena tidak diakui isbat nikahnya atau dia tersebut tidak mendapatkan isbat nikah.
Itu ya. Iya, iya. Jadi kalau memang kalau itu nanti kan di Dukcapil dulu saya juga udah ke Dukcapil itu, kalau asal usul anak yang terjadi itu, maka nanti di akte kelahiran anak itu hanya ditambah bahwa ini adalah anak biologis dari si ayah itu gitu. Kalau tidak ada isbatnya, artinya tidak ditetapkan isbatnya. Tapi kalau sudah ditetapkan isbat, berarti memang sejak isbat nikah itu memang hukumnya sama dengan pernikahan yang dilaksanakan. Karena tidak mendapatkan isbat nikah. Iya, iya. Jadi ya, tidak bisa mengakui anaknya untuk diwalikan wali nikahnya. Ini suatu saat boleh, seperti yang saya utarakan tadi, suatu saat boleh jadi ayahnya tersebut, oh ini kan anak saya sudah dengan bukti hasil pengakuan anak oleh pengadilan agama, apakah saya tetap tidak bisa menjadi wali nikah? Itu kan boleh jadi kan menuntut itu. Iya, ya itu memang kalau di pengadilan agama itu biasanya hanya anak biologis, sehingga itu tidak berhak untuk menjadi wali nikahnya gitu. Karena tidak ada isbat nikahnya itu. Ya, Pak Turun, Pak Dolar juga Pak Latif. Dan perlu kami tambahkan bahwa nanti bagi yang tadi ada pengakuan terus kemudian yang tadinya belum tercatat menjadi tercatat, dan ketika isbat nikah itu sudah punya anak, maka yang dulu anak-anaknya yang akte kelahirannya itu masih anak seorang ibu, maka nanti setelah isbat nikah dan mendapatkan surat nikah atau akta nikah itu, maka nanti di dalam akte kelahiran anak-anak tersebut itu diberi catatan pinggir atau caping istilahnya gitu. Terus kemudian menjelaskan bahwa anak ini nanti kan ada putusan pengadilan kita agama, kemudian dinikahkan atau dicatatkan di KUA, kemudian nanti akan kita beri catatan pinggir bahwa anak tersebut ini anaknya ini, karena pernikahannya sebetulnya sudah resmi secara negara. Ngapain ya Pak? Jadi kami tidak akan mungkin membuat akte kelahiran meskipun tahu ya, misalnya saya punya tetangga kemudian dulu nikah siri, kemudian mau catatan kami, selama mereka tidak mempunyai menunjukkan surat nikah, maka kami tidak bisa mencatat anak tersebut menjadi anak seorang ayah atau ibu, tapi hanya anak seorang ibu. Nah, nanti setelah isbat nikah, surat nikah, dulu kita bisa kasih catatan pinggir dan anak itu menjadi anaknya bapak dan ibu, gitu. Jadi nanti yang berubah adalah kakaknya, dan di akta tidak dirubah aktenya tapi hanya catatan pinggir. Ini menjadi pengertian atau informasi untuk Bapak Ibu semuanya, sehingga nanti tidak bingung ketika tadi bahwa anakku itu ya kok orang diganti aktenya, tidak ada penggantian akte, adanya jadi adalah catatan pinggir. Dari KUA tadi sudah kita ya, untuk Dukcapil ini ada beberapa orang yang mengajukan akta kelahiran padahal anak tersebut adalah anak angkat. Bisa nggak Dukcapil itu menuliskan di dalam akta kelahiran tertulis itu adalah anak angkat, sehingga tidak mengabulkan untuk diantaranya pernikahan. Termasuk itu Pak, jadi ada anak angkat dan sebagainya nanti. Kalau di kakak itu muncul hanya ada kan ayah dan ibunya gitu, tapi tidak berarti bahwa kalau anak angkat akhirnya terus bisa waleni oleh orang tua angkatnya, ya tidak bisa gitu. Tetap harus dia akan dinisbatkan kepada orang tua kandungnya, gitu kan? Selama ini gitu. Jadi memang dalam hal makanya gini Pak, ketika akte kelahiran itu tidak dirubah, itu untuk melindungi itu sebetulnya. Jadi asal usul histori dari anak tersebut bagaimana itu menjadikan aturan tentang adminduk itu jadi disesuaikan. Jangan sampai kalau misalnya berubah nanti orang tuanya akad
setelah diangkat anak kemudian aktingnya berubah jadi aneh ini. Nah, ini nggak boleh karena tadi silsilah itu akan sangat mempengaruhi masa depan berikutnya, masalah hal pernikahan dan sebagainya. Makanya memang kita juga hati-hati sebetulnya, tapi kalau orang itu nggak jujur ya kita itu kecolongan juga gitu. Ya, Gitu ya, Pak. ya kecolongan. Berarti bisa jadi kita kecolongan Pak kadang-kadang itu. Kalau nggak jujur itu orang-orang itu aneh-aneh aja gitu. Itu ya. Tentang materi tadi sudah saya sampaikan, tadi keputus saya ya. Jadi di kolom chat sudah kita sampaikan. Kemudian bagi yang Bapak Ibu yang belum isi daftar hadir juga sudah kita sediakan Google Form-nya. Mas. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Di chatnya. Chatnya aku udah bisa lagi. Oh, itu tadi. Ya. Apa gimana? Ya, chatnya hilang saya. Ya, nanti untuk materi yang dari DPA nanti akan disusulkan kan tadi kami belum menerima materinya DPA, yang KUA sudah. Atau nanti Bapak Ibu juga bisa melihat website kami ya, Dukcapil kulonprogo.go.id, itu nanti kita share di sana juga. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Oh ya. Bapak Ibu Lurah atau yang mewakili sudah paham belum tentang seandainya nanti kan kami mohon bantuannya untuk bisa mencari di lingkungan masing-masing, mencari orang-orang yang sudah pernah nikah siri, belum diresmikan di catatan di KUA, itu nanti kan kita akan ini layanan terpadu tadi. Kalau misalnya sudah paham, alhamdulillah. Tapi kalau belum paham, bisa nanti syaratnya apa-apa. Tadi kan udah di ini disampaikan ya, materinya belum kita share, nanti kita mungkin bisa materinya kalau kita dapat akan kita share ke Bapak Ibu Panewu, kemudian ke salah satu lurah, kemudian nanti biar Bapak atau Ibu lurah yang nanti kita sausi filenya di-share di grup Bodronoyo atau di grup-grup yang lain yang ada anggotanya adalah perangkat desa Sekulonprogo. Boleh ngeten ya Bapak Ibu sekalian ya? Kalau sudah dirasa tidak ada lagi pertanyaan maupun tanggapan, maka acara ini akan kita tutup. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak narasumber, Pak Mudalhar maupun Pak Latif Fuad, terima kasih sekali atas kesediaannya menjadi narasumber pada siang hari ini. Ini adalah materi yang perlu kita ketahui bersama, dan alhamdulillah meskipun tidak ada pertanyaan langsung, tapi kami harap materi yang disampaikan tadi bisa dipahami. Kemudian kami selanjutnya mohon bantuan Bapak Ibu Lurah maupun Bapak Ibu Panewu untuk bisa membantu kami dalam hal mencari calon-calon yang akan diisbat nikahkan pada bulan Oktober. Oleh karena itu, semoga acara pada hari ini betul-betul acara yang memberikan manfaat untuk kami bisa memberikan pelayanan. Jadi dari sisi PA juga memberikan pelayanan untuk sidang isbat, kemudian dari KUA juga memberikan pelayanan dalam memberikan surat nikah, buku nikah ataupun akta nikah kepada orang yang sudah diisbatkan tadi. Kemudian kami dari Dinas Dukcapil juga akan memberikan pelayanan dalam hal memberikan dokumen kependudukan maupun dokumen pencatatan sipil yang lain yang memang perlu ditindaklanjuti karena adanya isbat nikah tersebut. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan, dan marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan doa syukur kehadirat Allah SWT agar apa yang sudah kita bahas tadi memberikan pencerahan untuk kita sekaligus memberikan manfaat dan maslahat untuk masyarakat. Berdoa mulai. Selesai. Dalam saya mengantarkan acara ini barangkali banyak hal yang kurang berkenan dan juga secara teknis tadi sempat hilang dari peredaran, dan mohon maaf yang sesungguhnya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.